Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News kali ini aku akan berbicara tentang 216 kasus COVID-19 yang berada di Taiwan direportkan pada tanggal 5 April hari. Pada tanggal 5 April 2022, Taiwan melaporkan bahwa ada 281 new cases COVID-19 atau 281 kasus baru tentang COVID-19 yang yakni adalah 216-nya itu dari dalam negeri atau lokal dan 65 adalah dari impor. Taiwan News juga mengatakan bahwa kasus 216 ini merupakan kasus yang sangat luar biasa karena ini adalah kasus terbanyak dari sepanjang COVID-19 yang telah ada di Taiwan. Kasus lokal ini merupakan 100 dari kasus tersebut adalah laki-laki dan juga 116 merupakan kasus perempuan. Dan kasus impornya merupakan 65 yang totalnya adalah dari 32 laki-laki dan juga 32 perempuan. Dengan kasus seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa kasus di Taiwan cukup memarak lagi teman-teman, dan kami tidak akan capek-capek untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu mendapatkan vaksin COVID-19 secepat mungkin teman-teman, karena ini merupakan kasus yang bahaya dan juga ketika ini akan terus bertambah maka pandemi COVID-19 ini tidak akan selesai teman-teman. Dan juga kita yang berada di dalam luar negeri juga akan sulit untuk kembali ke Indonesia. Dan kami tim ID Radio juga menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga jarak dan juga mematuhi peraturan-peraturan mengenai COVID-19 yang ada di Taiwan ya teman-teman. Kami tim ID Radio menghimbau teman-teman sekali lagi untuk mendapatkan vaksin COVID-19 cepat mungkin agar kita semua bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini teman-teman. Oke, mungkin ini aja breaking news pada hari ini. Aku Ken, pamit undur diri dulu. See you on the next video. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Dan di Fun Fact kali ini aku akan berbicara tentang tahayul Taiwan apa aja sih yang sebaiknya tidak dilakukan. Oke, langsung aja ke next clip. Tahayul yang pertama, teman-teman tidak boleh menunjuk ke bulan sabit karena yang dipercaya bisa putus telinganya. Nah, jadi di fakta yang ini aku cukup ada pengalaman nih teman-teman. Bukan telingaku putus ya teman-teman, tapi sempat waktu aku waktu itu aku di dalam mobil dan juga aku nggak percaya tentang tahayul ini nih teman-teman. Dan pada saat itu aku menunjuk bulan sabit, dan setelah keluar dari mobil telingaku kayak pedih gitu. Nah, terus setelah dicek, nggak taunya telingaku berdarah di sini. Nah, aku nggak tahu apakah itu kenapa, tapi yang aku tahu pasti sih di dalam mobil nggak ada benda tajam atau nggak kena apa-apa ya teman-teman. Jadi langsung ke fakta yang kedua, jangan foto di cermin saat malam hari. Nah, ini aku nggak berani coba sih karena aku juga takut nih teman-teman. Nah, katanya kalau misalnya teman-teman foto di kaca pada malam hari, katanya bakal ada yang foto bombing atau yang ikut foto di belakang teman-teman. Jadi merinding nih teman-teman. Langsung lanjut aja yuk ke fakta yang ketiga. Nah, yang terakhir, katanya tidak boleh menulis nama seseorang menggunakan pena warna merah. Nah, kenapa? Karena katanya warna merah di nama orang itu sebagai darah, dilambangkan sebagai darah teman-teman. Dan ketika teman-teman menuliskan nama seseorang dengan pena warna merah atau tinta warna merah lainnya, itu menganggap bahwa teman-teman mendoakan mereka untuk mati. Jadi jangan dilakuin ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, jadi fun fact hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Sorry agak serem, tapi ya biar teman-teman tahu juga nih. Oke, aku kan pamit undur diri dulu. See you on the next episode. Dadah teman-teman.
Halo teman-teman pendengar setiap podcast kita. Balik lagi sama aku Marlin dan tamu yang spesial banget hari ini ada Mbak Mira. Boleh dong Mbak buat perkenalan lagi nih buat teman-teman yang mungkin baru join di episode kali ini. Iya, halo, saya Mira, saya kerja di Indosuara. Pasti teman-teman tahu ya Indosuara ya. Kalau yang biasanya denger nih live kita yang di Indosuara online yang datang migran, pulang juragan, nah, pasti udah kenal sama saya ya. Saya kerja di Indosuara, udah pasti tahu dong. Oke, jadi teman-teman Mbak Mira ini pengalamannya udah banyak banget di Indosuara. Dari jurnalis, terus juga bantuin teman-teman pengaduan gitu ya Mbak. Sama juga buka kursus-kursus kelas. Iya, betul. Dan episode hari ini Mbak, aku pengen ngulik nih Mbak lebih dalam lagi tentang Mbak ini di Indosuara pengalamannya paling banyak terima pengaduan apa sih dari pekerja migran Indonesia gitu? Oh iya, ada banyak sekali ya kita dari media kita yang dari teman-teman dapat pengaduan ya. Terutama ini nih, banyak teman-teman, apalagi yang kita sudah live nih, kayak live itu banyak sekali teman-teman yang tanya akhirnya curhat ke kita mengenai perpindahan majikan. Perpindahan majikan tuh kan di pemerintah Taiwan udah mengatakan bahwa perpindahan majikan itu atau perpindahan agensi juga itu nggak bayar, tapi teman-teman banyak yang dikenakan untuk biaya. Jadi harus bayar. Ingat ya teman-teman, pindah majikan itu nggak bayar. Tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman bayar nih, bayar sendiri. Contohnya kalau untuk pindah majikan kita ada perpanjangan kontrak gitu ya. Perpanjangan kontrak harus ke KDEI gitu ya. Harus ke KDEI, terus harus bayar biaya leges. Biaya endorse leges itu teman-teman juga ada yang harus bayar. Kadang bayar teman-teman atau dibayari oleh majikan. Terus ada yang buat ERC selama 3 tahun itu 3.000 NT. Itu teman-teman sendiri yang bayar. Terus ada lagi biaya BPJS itu sejumlah Rp492.500 atau sekitar ya 1.000 NT lah, itu teman-teman yang bayar sendiri. Jadi total semua kalau di total itu ya sekitar pindah majikan itu biaya yang dikeluarkan teman-teman tuh ya sekitar 5.000 NT lah ya. Nah itu bukan untuk biaya agensi loh, tapi itu untuk biaya dokumen. Nah tapi untuk agensi sendiri itu tidak ada biaya gitu ya. Jadi banyak yang sekali bilang yang aku pindah majikan kok dikenain 20.000. Wah 20.000 uang apa? Padahal uang yang saya jabarkan tadi cuma 5.000 doang. Ada yang 10.000 itu 5.000-nya berarti uang apa itu? Uang siluman itu ya. Jadi teman-teman harap ingat kalau pindah majikan itu hanya teman-teman mengeluarkan uang untuk dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi itu sekitar 5.000 lah atau naik-naik ya 6.000 lah gitu, nggak lebih dari itu gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu teman-teman banyak mengeluh mengenai gaji yang lama sekali tidak naik-naik ya. Teman-teman di sini kan informal kan cuma 17.000 saja ya, karena nggak bisa naik kayak teman-teman sektor formal ya. Nah jadi teman-teman mengeluh, aduh aku ini banyak kerjaannya gitu loh, nggak cuma jaga nenek, tapi juga ada yang jaga kakek, terus ada yang bersih-bersih rumah gitu 2 lantai. Itu sebenarnya nggak bisa teman-teman jaga orang jompo di sini atau jaga lansia itu hanya harus ada 1, nggak boleh ada 2. Terus bersih-bersihnya itu sebenarnya teman-teman nggak boleh bersih-bersih rumah, tapi teman-teman ini hanya bersih-bersih sekitar lingkungannya yang pasien teman-teman jaga. Terus masak untuk yang dijaga. Tapi di sini banyak sekali yang mengadu, aku harus masak sama satu keluarga. Terus bersih-bersih dari lantai 1 sampai lantai 5 atau lantai 3 gitu. Teman-teman terus gajinya nggak naik-naik. Itu bisa harus diadukan itu teman-teman, karena itu nggak bisa, itu namanya over job ya, jadi jobnya yang terlalu berlebihan, jadi itu nggak bisa teman-teman. Tapi semuanya kembali ke teman-teman ya. Ada teman-teman yang aku jaga nenek tapi disuruh bersih-bersih rumah, terus suruh masak untuk satu keluarga, untuk banyak. Nggak apa-apa sih C, karena aku ditambah gaji. Ya terserah teman-teman, boleh aja, itu bisa nego gitu ya. Nanti bilang kelopannya ya, boleh naik gaji nggak? Kan udah banyak sekali yang aku harus kerjakan ini itu gitu. Tapi sebenarnya teman-teman perlu tahu bahwa kalau jaga lansia, sektor informal itu harus jaga 1 lansia, nggak boleh 2. Terus kalau bersih-bersih harus bersih-bersih sekitar untuk lansia itu saja, berkaitan dengan lansianya. Untuk rumahnya ya rumah untuk ya setiap hari, untuk agar lansianya merasa
aman, nyaman gitu boleh. Tapi nggak bersih-bersih yang harus setiap hari untuk semua anggota keluarga, itu nggak boleh. Terus kalau masak itu sebenarnya untuk lansia saja, bukan untuk yang teman-teman untuk keluarganya lain. Itu yang masalah kedua. Masalah ketiga tuh banyak yang kena penipuan. Gimana Jadi tuh, Mbak? penipuannya tuh banyak, misalkan BNI ya, misalkan ada BNI di WA gitu. Selamat Anda memenangkan BNI Iya. menangkan 300.000 NT BNI dari nomor acak kita, padahal itu WA-nya orang Indonesia. Itu nggak benar. Banyak yang ketipu yang akhirnya mau untuk memberikan kirim uang, misalkan Anda dapat 300.000 dengan cara kirim uang 5.000 dulu untuk biaya pajak. Banyak sekali seperti itu, setelah 5.000 dimintain lagi 10.000, 20.000. Jadi itu bukan ya, teman-teman, masih banyak sekali yang dapat penipuan seperti itu. Jadi aku recap dikit nih teman-teman. Mungkin tadi masalah yang pertama pindah majikan, terus kedua gaji, dan ketiga ada penipuan gitu ya, Mbak. Iya, betul. Nah, ini teman-teman migran kalau mau laporan harus ngapain nih, Mbak? Mungkin Indoswara ada bantuannya nggak gitu? Boleh. Kalau biasanya teman-teman melapor langsung ke inbox saya pribadi boleh, atau ke inboxnya Indoswara Online. Nanti kita bantu, biasanya kita telepon ke KDI juga ya. Kita telepon KDI, nomornya KDI di sini nih. Nanti ada imigrasi tentang pasporan, kalau tanya-tanya ada di sini. Terus ada yang ketenaga kerjaan, KDI juga ada di sini. Dan teman-teman kalau mau langsung telepon aja, di pemerintah Taiwan itu ada konsultasi untuk orang Indonesia. Ichou Wuwu 1955 itu nanti ada extensionnya untuk bahasa Indonesia, tekan nomor sekian. Jadi bisa nggak aja ya, nggak repot ya, nggak Mbak. repot. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa bahasa Mandarin, karena di situ ada pelayanan bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu thank you Mbak Mira buat hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you di kesempatan berikutnya teman-teman. Bye. Buka, tutup. 请把电灯打开。电灯打开，打开电灯。请把电灯打开。 Tolong nyalakan lampu. 好，我打开了。 Baik, saya sudah nyalakan. 请把冷气打开。冷气打开，打开冷气。请把冷气打开。 Tolong nyalakan AC. 好，我打开了。 Baik, saya sudah nyalakan. 请把机器打开。机器打开，打开机器。请把机器打开。 Tolong nyalakan mesin. 好，我打开了。 Baik, saya sudah nyalakan. 请把电灯关掉。电灯关掉，关掉电灯。请把电灯关掉。 Tolong matikan lampu. 好，我关掉了。 Baik, saya sudah matikan. 请把电扇打开。电扇打开，打开电扇。请把电扇打开。 Tolong nyalakan kipas angin. 好，我打开了。 Baik, saya sudah nyalakan. 请把电扇关掉。电扇关掉，关掉电扇。请把电扇关掉。 Tolong matikan kipas angin. 好，我关掉了。 Baik, saya sudah matikan. 请把机器关掉。
机器关掉，关掉机器，请把机器关掉。 Tolong matikan mesin. 好，我关掉了。 Baik, saya sudah matikan. 请把冷气关掉，冷气关掉，关掉冷气，请把冷气关掉。 Tolong matikan AC. 好，我关掉了。 Baik, saya sudah matikan.